Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Natalia Riu. Di sini saya akan menjelaskan kembali pemahaman saya mengenai pidato Bapak Dirjen Kebudayaan, Bapak Hilman Farid tentang kebudayaan. Jadi, pemahaman saya tentang kebudayaan adalah kebudayaan bukanlah sesuatu yang statis, tetapi produk dari perjalanan sejarah yang dinamis dalam ruang sosial dan kultural yang konkret. Karena itu, generalisasi dan stereotipe harus kita buang jauh-jauh. Karena keduanya mencoba beberapa ciri dan manifestasi dari kebudayaan menjadi berlaku umum dan abadi. Padahal, pelajaran penting yang ditarik setiap orang yang membaca sejarah adalah bahwa yang abadi hanyalah perubahan. Di bangku sekolah kita belajar tentang wilayah lautan Indonesia yang luasnya mencapai 3,2 juta kilometer persegi. Kita belajar tentang panjang pantai Indonesia yang lebih dari 95.000 kilometer dan membuat Indonesia menjadi negeri dan pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Kita juga belajar tentang 17.000 lebih pulau dengan sumber daya alam yang beragam, baik yang berada di darat, daerah pesisir maupun lautnya. Saat ini diperkirakan lebih dari 160 juta orang atau lebih dari 60% penduduk Indonesia bermukim di daerah pesisir. Dengan geografi dan demografi seperti itu, potensi Indonesia sebagai negeri maritim memang luar biasa. Para ahli mengatakan, jika potensi sebagai negeri maritim yang digarap dengan baik, maka nilainya bisa mencapai 3.000 triliun per tahun. Kegiatan ekonominya akan menyerap lebih dari 40 juta tenaga kerja di berbagai bidang, mulai dari perikanan, pengembangan wilayah pesisir, sampai bioteknologi dan transportasi laut yang luar biasa. Karena itu pula, usaha untuk menelusuri jejak sejarah dari arus balik kebudayaan yang membuat kita dalam keadaan seperti sekarang tidak bisa bersandar pada kisah kebesaran Majapahit dan Sriwijaya atau kisah ketangguhan Pelat Mandar yang dengan kapal Sandek bisa mengarungi samudra. Kisah seperti itu mungkin berguna untuk membangkitkan semangat patriotisme, cinta tanah air, atau tujuan lain semacam itu. Tapi jelas tidak ada gunanya untuk memahami sejarah yang konkret. Justru sebaliknya, kisah kejayaan masa lalu bisa membius dan menenggelamkan kita dalam kebanggaan, semu, dan keyakinan teologis bahwa suatu saat nanti di masa depan, Indonesia akan kembali pada kejayaan itu. Kita perlu narasi sejarah yang tidak sekedar mengagungkan masa lalu, tapi bisa menggambarkan pergulatan sosial, pergulatan kuasa di antara kekuatan sosial dari masa ke masa. Pergulatan itulah yang membawa kita sampai pada keadaan sekarang. Kita perlu memahami kekuatan apa yang membuat kita secara kolektif bergerak mengunjungi laut, karena hanya dengan begitu kita bisa memahami apa yang harus kita lakukan untuk bergerak ke arah sebaliknya. Inilah fungsi sejarah sebagai kritik. Saat ini sudah cukup banyak studi yang mengenai berbagai segi dan aspek sejarah yang berkaitan dengan dunia maritim. Ada yang mempelajari kehidupan masyarakat pesisir, ada juga yang mempelajari jaringan perdagangan maritim yang terus berkembang atau berubah dari masa ke masa. Ada pula yang mempelajari ragam dan jenis kapal serta teknologi kelautan. Dan ada pula yang menekuni studi tentang barang dagangan seperti rempah-rempah yang membentuk jalur perdagangan dalam sejarah. Produksi pengetahuan di bidang ini tidak kurang. Masalahnya, hampir semua masih berbentuk monografi dan belum banyak usaha untuk menghimpun berbagai studi itu, sehingga ada semacam kesimpulan, yaitu betapapun sementara sifatnya mengenai perkembangan dunia maritim di Nusantara. Dalam sejarah, sebagai kritik, arti penting suatu peristiwa, seorang tokoh atau sebuah tempat tidak ditentukan oleh hasil akhirnya, tetapi karena kedudukannya dalam waktu dan tempat tertentu. Hanya dengan begitu kita bisa kembali mengangkat peristiwa, tokoh atau tempat yang dalam pandangan dominan tidak dianggap penting menjadi penting. Hanya dengan begini pemahaman kita mengenai sejarah
dan juga masa kini dan masa depan akan menjadi lebih adil. Sejarah sebagai kritik bertujuan untuk mengenali semua kekuatan yang membentuk transformasi itu. Kesadaran inilah yang akan menjadi landasan bagi transformasi besar di masa mendatang. Pembangunan ekonomi yang bertumpu di daratan memang berhasil membawa Indonesia ke kelompok 16 besar perekonomian dunia. Tapi harga yang harus dibayar oleh masyarakat Indonesia untuk sampai pada posisi itu sangatlah mahal dan boleh jadi tidak seimbang dengan pencapaiannya. Perjalanan sejarah yang mengubah pusat perdagangan dan kerajaan maritim menjadi daerah tertinggal. Ini dimulai ketika kekuasaan atas laut berpindah secara bertahap dari tangan kerajaan maritim setempat ke tangan VOC. Peristiwa yang sering disoroti oleh para ahli sejarah adalah kematian Sultan Agung pada tahun 1645 yang membuka ruang investasi bagi VOC. Di pedalaman Mataram dan jauhnya Makassar pada tahun 1669 yang membuka jalan bagi VOC untuk menguasai jalur perdagangan terpenting di Nusantara. Dan benar, setelah itu hanya ada beberapa kerajaan maritim yang tersisa dan itu pun hidup bertahan di bawah dominasi VOC yang secara efektif menggunakan perpecahan dan persaingan di antara mereka untuk menguasai semuanya. Dominasi VOC di perairan Nusantara sejak akhir abad ke-17 mungkin agak mengherankan. Kenapa semua kerajaan maritim yang muncul setelah runtuhnya Majapahit gagal menghadapi VOC? Dari segi jumlah pasukan dan tenaga kerja para penguasa setempat jauh lebih unggul daripada VOC. Dari segi pengenalan terhadap wilayah, akses kepada sumber daya pun demikian halnya. Tahun 1682, seorang advokat Belanda, Pieter van Dam, mencatat bahwa dari sekitar 1.500 serdadu VOC yang bermukim di Batavia, hanya seperempat dari mereka cukup bugar untuk terlihat dalam pertempuran. Lainnya menderita sakit dan juga kepayahan karena cuaca yang panas. Dalam sejarah, sebagai kritik, arti penting suatu peristiwa, seorang tokoh atau sebuah tempat tidak ditentukan oleh hasil akhirnya, tetapi karena kedudukannya dalam waktu dan tempat tertentu. Hanya dengan begitu, kita bisa mengangkat peristiwa, tokoh atau tempat yang dalam pandangan dominan dianggap tidak penting menjadi penting. Hanya dengan begini, pemahaman kita mengenai sejarah dan juga masa kini dan masa depan akan menjadi lebih adil. Sejarah sebagai kritik bertujuan menggali semua kekuatan yang membentuk transformasi itu. Kesadaran inilah yang akan menjadi landasan bagi transformasi besar di masa mendatang. Kita perlu cara pandang baru, kita perlu imajinasi baru. Kekalahan demi kekalahan sebagai kesatuan di masa lalu membuat negeri ini tercerai-berai ke dalam satuan-satuan yang membentuk dunia kecilnya sendiri, yang sulit berpikir dan bergerak sebagai kesatuan sebagai bangsa. Kita ingat dalam krisis ekonomi 1998 yang merontakkan banyak usaha besar di negeri ini. Justru usaha kecil dan menengah yang terbukti tangguh. Usaha kecil dan menengah ini yang menyerap tenaga kerja paling banyak, dapat dan memberikan kontribusi besar pada perekonomian secara keseluruhan. Masalah kita adalah bagaimana menghimpun yang besar dan kecil sebagai kesatuan. Kita tidak ingin menjadi bangsa yang besar agar dapat mengeksploitasi laut seperti halnya kita mengeksploitasi sumber daya di daratan. Kita tidak ingin menjadi bangsa yang besar dan hidup dari kekerdilan bangsa lain. Kita perlu imajinasi baru dan cara kerja baru, bukan agar menjadi bangsa yang asal besar, tetapi bangsa yang berguna. Kita perlu keluar dari jebakan itu, lalu belajar mendengarkan dengan sabar, memilah suara yang semula tampil sebagai kesatuan dan mengolahnya sebagai kesatuan. Kalau semua itu dilakukan dengan kesabaran dan ketekunan,
saya percaya bahwa kita akan menemukan kembali ritme kita sebagai kesatuan, sebagai bangsa. Jadi itulah sedikit pemahaman saya tentang pidato Bapak Dirjen Kebudayaan, Bapak Filmar Farid tentang kebudayaan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.